Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air.
Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Jagalah aku ya anak, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayapmu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan
cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku seperti biji mata-Mu, sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali lagi pada minggu yang pertama yang luar biasa ini, bulan Mei. Ya, kami bersyukur ya kita bisa berjumpa kembali, sudah melewati minggu-minggu yang lalu. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya jemaat, ya GBI Maker, Louis Brother, grup-grup doa, dan khusus mungkin bagi saudara yang baru mengikuti acara ini, diajak teman, saya ucapkan shalom. Kiranya berkat Allah melimpah atas kita semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, sebuah pujian yang baru kita dengar tadi yang saya beri judul Jagalah Aku Ya Allah.
Memang hari-hari ini kita perlu perlindungan dan penjagaan yang paling aman, saudaraku. Tidak ada cara lain hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Penjaga di dunia, penjaga upahan, tapi penjaga kita adalah penjaga yang telah membuktikan menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa, kita duduk, cari posisi yang enak dan tenang, kita akan berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu kalau pada saat ini kami kembali bersama jemaat untuk beribadah bersama-sama, dan kami bersyukur Engkau pertemukan kembali kami dengan jemaat, dengan Lois Brother, dengan grup-grup doa, bahkan dengan teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti acara ini. Kami bersyukur dan terima kasih, kiranya ya kasih dan kemurahan anugerah-Mu turun atas kami semuanya melalui ibadah pada saat ini. Kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan. Hadirat-Mu ada di tempat ini dan ada dimanapun juga jemaat yang sedang mengikuti acara ini. Kami percaya Roh Kudus oleh pimpinan-Mu, kami boleh diberkati menikmati ibadah yang luar biasa pada saat ini. Urapilah hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap nikmati firman sama-sama, katakan amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu sekalian, ya tema saya pada saat ini, minggu awal ini berjudul menilai zaman. Ya, oleh sebab itu mari kita akan nyanyikan dulu sebuah pujian tentang ya zaman sekarang ini. Saya ini percaya ini lagu lama, dan saya percaya kita semuanya akan mengikuti dan bisa bernyanyi bersama-sama. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, haleluya, haleluya. Saya memulai dengan sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada sebuah keluarga petani, Bapak Ibu. Suatu kali dia memanggil keempat putranya dan berkata, menyuruh mereka satu persatu di dalam setiap musim untuk melihat sebuah pohon. Pohon itu pohon pir namanya. Nah, pada musim dingin, Bapak Ibu sekalian, anak yang pertama ini datang melihat dan mengatakan, setelah melihat dan kembali memberitahukan papanya, "Papa, pohonnya jelek banget, Papa. Aduh, sudah hitam lagi. Nggak enak pemandangannya, daunnya sudah ada rontok semuanya. Batang-batangnya bengkok-bengkok dan sebagainya." Bapaknya tersenyum-senyum, dan kemudian pada
musim berikutnya lagi itu musim semi, ya, dan kemudian Bapak menyuruh ya anaknya yang kedua untuk pergi melihat pohon pir. Dan kemudian setelah dia dalam penglihatan, kemudian setelah melihat dia kembali memberikan laporan, dia mengatakan, Bapak, ya, yang di pohon pir itu ya ternyata nggak hitam kok, ya batangnya juga nggak jelek kok, sudah mulai ada kuncup-kuncup hijau, Bapak. Oh, enak sekali pemandangannya, warnanya juga bagus-bagus, mulai hijau-hijau muda gitu loh. Bapaknya tersenyum-senyum dan mengatakan terima kasih nak. Dan kemudian tibalah pada musim panas, ya musim panas. Dan kemudian Bapak menyuruh anaknya lagi yang ketiga, nak, tolong lihat itu pohon pir, apa dalam penglihatanmu? Dan kemudian anaknya yang pergi melihat pohon pir, dia setelah melihat dan semuanya itu kemudian dia pulang. Dia berkata, Bapak, wah ternyata bukan hitam jelek, bukan kuncup-kuncup hijau, ternyata sudah dipenuhi dengan bunga-bunga. Waduh, baunya harum sekali bunga-bunga. Ya senang sekali melihat bunga-bunga yang begitu semarak, Bapak. Kemudian bapaknya tersenyum lagi dan mengatakan terima kasih nak. Dan terakhir tiba pada musim yang terakhir, yaitu musim dingin, Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak menyuruh anak yang terakhir untuk pergi melihat pohon pir, ya. Dan setelah dia pergi melihat dan dia berkata, Bapak, wah ternyata ya saya tidak setuju dengan pendapat ketiga adik-adik saya. Wah ternyata ya adik-adik penglihatannya salah semuanya. Ternyata pohon pir itu dipenuhi dengan buah-buah yang matang, harum, aduh baunya sedap sekali, Bapak. Nah kemudian bapaknya itu tersenyum dan memanggil keempat anaknya dan berkata, ayahnya berkata, kalian semuanya tidak ada yang salah, kalian semua melihat dengan penglihatan yang benar, hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda. Nah gitu ya, jadi ya ini sedikit pendahuluan buat khotbah saya tentang menilai zaman, saudaraku, ya. Ya karena banyak sekali orang-orang menganggap zaman apa ini, zaman dari dulu juga, ya ini dari dulu juga gempa bumi, dari dulu juga ya banjir, dari dulu perang-perang juga, ya Tuhan gak datang-datang, Bapak Ibu. Oke, mari Bapak Ibu kita akan membaca ayatnya, ya dan kemudian kita bahas. Kita buka di dalam Lukas 12 ayat yang ke-54 Bapak Ibu sampai ayat yang ke-59. Ya silakan Bapak Ibu membaca, nanti juga ada teksnya ya di TV ya supaya memperpendek waktu. Mari kita baca bersama-sama. Ya Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata bahwa akan datang hujan. Dan hal itu apa? Memang terjadi, ya nggak salah. 55 dikatakan, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi, betul. Ya 56, hai orang-orang, nah ini sudah dipuji, betul. Tapi ini ada sedikit teguran yang gak enak, saudara. Ayat 56, hai orang-orang munafik, dikatakan ya rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah ini menjadi tema khotbah saya. Bapak Ibu bisa garis bawahi ayat 56. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya 57 dan mengapakah engkau juga tidak dapat memutuskan sendiri apa yang benar? 58 sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintahan, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya apa? Jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ya 59, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kita semua yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kembali, temanya itu ayat 56b dikatakan mengapa kamu tidak dapat menilai zaman apa ini? Wah, ini ya,
Atau bagaimana kita bisa menilai zaman apa hari-hari ini? Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya karena ini adalah sebuah firman ya karena hari-hari ini memang hari-hari yang menakutkan Bapak Ibu. Terjadi goncangan di mana-mana, belum lagi COVID-19 yang kematiannya itu sungguh mengerikan. Hari-hari ini masuk gelombang ketiga lagi. Waduh, India menjadi mecah rekor lagi yang luar biasa. Oke, mari kita kembali kembali pada firman Tuhan. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman apa ini? Jawabannya yang pertama, karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Tulis itu karena tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman rohani. Baca ayat yang ke-56. Hai orang-orang munafik, dikatakan rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Bapak Ibu sekalian, bahwa yang aneh ini luar biasa. Ayat yang ke-54 sampai 55, mereka bisa menilai dengan benar sekali. Begitu ada awan naik di sebelah barat, mereka berkata akan datang hujan. Tiba angin selatan bertiup kencang, akan tiba masanya yang panas terik. Ini menyebabkan mereka bisa mempersiapkan diri apa? Pasti bawa payung, betul nggak? Kalau mau bepergian, pasti bawa mantel, karena mereka melihat keadaan cuaca dan mereka bisa menebaknya dengan tepat. Ini penting sekali, saudaraku. Secara rohani pula demikian. Di akhir zaman ini ada banyak sekali orang Kristen munafik, dikatakan. Orang Kristen munafik itu, munafik artinya berlagak tahu firman Tuhan, padahal kurang berpengetahuan. Alkitab berkata, celakalah kalau mereka yang tidak berpengetahuan. Kurang pengetahuan aja binasa, apalagi tidak mengerti, tidak berpengetahuan, saudaraku. Karena konyong-konyong sehingga dikatakan kalau kita kurang berpengetahuan, ini sangat berbahaya sekali. Sekali lagi bahwa kita harus, Bapak Ibu, makanya di gereja ini saya selalu mengatakan kita harus mengikuti program-program gereja. Kita harus mengikuti call setiap Jumat jam 7. Tujuannya untuk kita saling share, untuk tujuan kita saling kita mengerti firman Tuhan. Tetapi ada begitu berapa banyak, hampir sudah setahun kita dalam ibadah online ini. Jemaatnya itu nina bobo aja. Mungkin capek kerja alasannya, mungkin udah habis makan ngantuk mau tidur. Tapi kalau chattingan, kalau ada WA, ada chattingan masuk, video masuk, waduh, sampai tengah malam kok nggak capek, sampai tengah malam kok nggak ngantuk, apalagi tema atau kita akan masuki minggu awal ini, bulan Mei adalah hari pendidikan. Jadi kita harus belajar, Bapak Ibu. Indonesia saja memperingati hal pendidikan, Bapak Ibu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau dididik, harus mau belajar akan firman Tuhan, supaya kita juga bisa menilai. Tidak hanya berkata dari dulu juga begitu, dari dulu juga gempa bumi, dari dulu juga perang, dari dulu juga bencana alam. Tapi mana Tuhan gak datang-datang, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena itu Bapak Ibu coba lihat di Efesus 5 ayat 15, dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah ini firman Allah mengatakan perhatikan dengan saksama bagaimana kalau kita masih hidup atau masih diberi kesempatan hidup ini. Perhatikan baik-baik, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang bahasa Arab katanya bahlul. Kalau bahasa orang Jakarta bilang itu bego. Bebal itu orang bego. Atau orang bodoh. Orang atau apalagi orang dungu. Orang bebal itu orang goblok. Atau orang idiot. Atau lagi satu apalagi bebal itu orang tolol, Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita bebal, kulitnya itu seperti kebo. Coba aja kebo, kalau jalan gitu dicemeti, dipukul paling
jalan santai pelan, paling dilihat belakang jalan lagi. Itu orang bebal itu seperti kulitnya kebo, ya, yang udah dicemeti, saudaraku. Ya, nanti kalau sudah di ICU udah napas pendek-pendek, sepotong-sepotong, baru bilang, Tuhan, ya, aku percaya, aku mau serahkan hidupku, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Kaset Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Alkitab berkata, mari kita mau belajar seperti orang arif, ya, orang bijaksana, orang wise, orang yang meresponi. Bapak Ibu 16, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakan waktu hari-hari ini jahat, kejahatan di mana-mana merajalela. Waduh, mengerikan sedang terjadi. Terus 17, sebab itu jagalah, ya janganlah kamu bodoh. Nah, ini ya, orang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar dan tidak mau diajar, makanya jadi bodoh. Ya, tetapi kalau dia mau belajar dan mau diajar, ya pasti akan jadi orang yang arif. Ya, Bapak Ibu, untuk menilai keadaan nilai hari-hari ini jangan seperti orang bodoh, tapi jadi orang arif. Yang artinya, ya kita harus mengusahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini apa kehendak Tuhan? Ya, kehendak Tuhan simpel sekali, ada dua yang sangat mendasar. Kehendak Tuhan itu untuk di akhir zaman ini, ya jadilah belajar kepada 5 darah yang bijak. Yang setuju katakan amin. Ya, biarlah pelita kita terus bernyala. Siapkan minyak persediaannya. Kalau tiba-tiba sangkakala berbunyi mempelai, datang pelita kita nyala, artinya rohani kita tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Rohani kita tidak padam, Bapak Ibu. Kita tidak dalam keadaan ngantuk tertidur, Bapak Ibu, tapi berjaga-jaga. Dan yang kedua, apa kehendak Tuhan di akhir zaman ini? Tidak lain adalah amanat agung. Ya, makanya ya Tuhan memakai Indonesia ini untuk Pentakosta ketiga ini di startnya mulai dari Indonesia dan melalui gembala yang pembina kita. Ya, Tuhan memakai. Oleh sebab itu kita yang sebagai gereja-gereja cabang, jangan sampai kita tidak ikut arus atau tidak ikut terlibat untuk penuaian akhir zaman, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Karena inilah kehendak Tuhan, bahwa setiap lutut akan berseluruh, setiap lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sebab itu ketemu orang, saudara, jangan diabaikan, jangan masa bodoh, ya sapa dia. Apa yang kita bisa buat, berbuatlah. Apa yang kita bisa beri, kita beri. Ya, tolonglah seorang pada yang lain. Katakan amin. Ya, terus ayat yang ke-18, ya, dan janganlah kamu mabuk. Nah, mabuk ini, ya mabuk itu, orang mabuk itu seperti orang lupa diri. Ya, orang mabuk itu seperti orang lupa ingatan. Dia ngomong, tiba-tiba dia nyanyi, dia nangis, dia tertawa. Itu orang lupa ingatan, hilang akalnya, ya, atau istilahnya yang populer itu teler. Ya, oleh karena apa? Oleh karena anggur. Ya, anggur yang menimbulkan hawa nafsu, Bapak Ibu. Ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini penuh, ya bukan separuh 3/4, tapi penuh dengan roh. Artinya Bapak Ibu, kita harus, Bapak Ibu, ya untuk menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan, sudah berpengetahuan. Kita perlu Roh Kudus. Karena ketika Yesus kembali ke surga, hari-hari ini ya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Karena Dialah adalah penolong kita, Dialah adalah penasihat kita, Dialah yang akan membimbing kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang memperkenalkan kita kepada Bapa di surga. Lalu Bapak Ibu, caranya bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang bagi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, tidak ada cara lain, harus melalui baptisan Roh Kudus. Ya, nah, setelah kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, mulai kita bergaul dengan Roh Kudus, mulai kita intim dengan Roh Kudus dengan berbahasa roh itu. Ya, seperti lagu ini yang akan mari kita menyanyikan bersama-sama. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, kami rindu padamu.
ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu berada dekatmu dalam hadiratmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, Roh Kudus, ku rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu selalu berada dekatmu dalam hadiratmu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Berada dekatmu selalu, nikmati semua kebaikan, kemurahan-Mu dan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Oh, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ya, mari sekarang kita masuk yang bagian yang kedua. Ya, ayat bagian kedua dikatakan, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman apa ini? Ya, jawabannya saudara Bapak Ibu sekalian boleh dicatat, karena tidak memiliki kedewasaan rohani. Ya, sekali lagi, mengapa kita tidak bisa dapat menilai zaman apa ini? Jawabannya yang kedua, karena kita tidak memiliki kedewasaan rohani. Ya, baca ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 dikatakan, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Orang yang tidak bisa memutuskan sesuatu yang apa, siapa itu ciri-cirinya dan siapa? Itu ciri-ciri daripada anak-anak. Orang dewasa pasti bisa memutuskan sesuatu. Orang dewasa tidak perlu dia tanya kiri kanan muka belakang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu mana baik, mana yang buruk. Dia tahu mana yang jahat, mana yang jelek. Dia tahu mana yang bagus, mana yang gak bagus. Tetapi anak-anak gak bisa. Ya, kenapa engkau tidak bisa menilai zaman? Karena engkau masih punya rohani seperti anak-anak. Apa ciri-ciri daripada anak-anak? Dia katakan, anak-anak itu pertama tidak bisa memutuskan sesuatu. Yang kedua, anak-anak itu tidak punya pendirian. Ya, coba dia lari ke kanan, dia ikut ke kanan. Orang ngomong ke kiri, dia ikut ke kiri. Iya. Yang ketiga, ciri anak-anak itu, anak-anak tidak bisa memberi. Anak-anak cuma minta, ya, Pak mau time zone, Pak ini libur, mau jalan-jalan, Pak minta uang, mau makan, teman-teman. Pokoknya itu ciri daripada anak-anak. Atau kita berkata, ya inilah seperti ciri daripada pohon ara. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, ya dengar baik-baik, jangan kita seperti pohon ara yang kelihatannya ya sudah rindang, daunnya begitu banyak, tetapi tidak menunjukkan kedewasaan. Karena tanda kedewasaan dari sebuah pohon pasti dia berbuah. Kedewasaan dari sebuah pohon pasti dia bisa menghasilkan buah. Kedewasaan dari sebuah pohon pasti dia bisa mengeluarkan buah. Iya. Dan Bapak Ibu, sudah ada contoh begitu jelas bahwa ketika Yesus datang kepada pohon ara, dia cari apa? Buah. Ya, dia tidak melihat, waduh aku bangga punya pohon yang carangnya lebat, daunnya rindang dan sebagainya. Tidak, tapi dia mencari di buah. Dia mencari orang yang dewasa. Yesus mempelai kita, dia mencari mempelai yang dewasa, bukan yang masih dot-dotan, bukan yang tidak bisa memutuskan sesuatu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ya mari ya belajar ya pada firman Tuhan. Jadilah orang dewasa. Ya, karena Yesus berkata, baca lagi dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Nah, ini dengan baik-baik, garis bawahi. Aku telah menetapkan itu
artinya menentukan. Menetapkan itu artinya memastikan. Ya, menetapkan artinya Tuhan sudah memutuskan. Ya, Tuhan menetapkan artinya Tuhan sudah menunjukkan. Ya, Tuhan sudah menetapkan artinya Tuhan sudah memilih ya dengan tepat. Ya, Tuhan menetapkan artinya Tuhan sudah mengangkat. Ya, dan Tuhan menetapkan artinya itu Tuhan sudah meneguhkan. Ya, dan ini Bapak Ibu yang Tuhan sudah menetapkan, meneguhkan bagi kita, ya, bagi kami saudara dan supaya apa? Supaya kita pergi menghasilkan buah. Oh, haleluya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah menetapkan saudara jadi pohon ara. Kalau saudara mau menjadi pohon ara, siap-siaplah kau akan dibakar, dihanguskan. Alkitab berkata kapak sudah tersedia di tangan Tuhan, akan dibabat sampai ke akar-akarnya bagi pohon-pohon yang tidak berbuah. Karena Tuhan sudah menetapkan, sudah menentukan, memastikan, memutuskan, menunjukkan, memilih, mengangkat, meneguhkan saudara dan saya untuk menjadi berbuah, supaya menjadi pohon yang dewasa, ya, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap artinya itu tidak berubah, ya, tetap artinya konsisten, tetap artinya itu stabil, ya. Nah, hari ini berbuah, bulan depan, bulan berikut tidak berbuah. Ada banyak ya jemaat selalu memberikan kesaksian, wah dulu itu kami pergi penginjilan sampai ke desa-desa, kami pergi mendoakan orang sakit, kami pergi membantu orang-orang yang mengalami bencana dulu. Sekarang enggak. Ini berarti buahmu tidak konsisten, buahmu tidak stabil, buahmu itu berubah. Tuhan mengendaki bahwa buah kita tetap. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Supaya apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama diberikannya kepada saudara. Ya, singkat cerita, bagaimana supaya kita bisa menjadi pohon yang berbuah, atau bagaimana kita bisa menjadi ya orang yang dewasa rohaninya. Ya, kita akan nyanyikan sebuah pujian di dalam Roma 12 ayat yang pertama yang saya beri judul Rumah Persembahan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Di atas mesbahmu ku taruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Bapa. Di atas mesbahmu ku taruh hidupku
Tuhan, ya 23 tahun ya saya menjadi pohon ara yang tidak berguna. Ya, tetapi sejak itu saya berubah menjadi pohon yang mau ya tetap konsisten berbuah sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya mengapa kamu tidak dapat menilai zaman apa ini? Jawabannya silakan dicatat. Karena hidupnya atau hidupmu tidak di dalam kebenaran. Ya, sekali lagi, mengapa kita tidak dapat menilai zaman apa ini? Jawabannya, karena hidup kita tidak di dalam kebenaran. Baca ayat 58. Ya, sebab jikalau engkau dengan lawan pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai. Nah, ini buah Roh Kudus dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Penjara ini neraka, Bapak Ibu. 59, aku berkata kepada engkau, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oh Bapak Ibu, siapa yang bisa membayar hutang nyawa? Siapa yang bisa membayar hutang nyawa Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya buat saudara-saudara? Tidak ada yang bisa membayarnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ya jangan kita hidup ya seperti ya hidup dalam kedagingan, ya hidup dalam pertengkaran, perselisihan, iri hati, benci, dendam, ya sakit hati satu sama lain. Ya, tapi marilah Bapak Ibu, kita mau hidup dalam berdamai. Ya, selama kita dalam perjalanan, Bapak Ibu sekalian, kita ini seperti orang yang sedang antri untuk ambil tiket bioskop, contohnya antri semuanya. Ya, entah siapa yang duluan ya masuk ke gedungnya, entah siapa yang duluan dipanggil Tuhan, atau siapa yang belum. Yang percayalah, kita semua sedang antri. Oh haleluya, ada 2 gedung yang kita akan masuk, ada 2 tempat. Kita akan dilemparkan di dalam penjara atau neraka, atau kita masuk ya di dalam pesta perjamuan anak domba Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekali lagi, kita harus hidup di dalam kebenaran dan berusahalah berdamai. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, kita sama-sama sudah mendengar bagaimana ya pelatih fitness, pelatih angkat berat dengan temannya, saudaraku, gara-gara ribut ya tengkar, tidak satu mau mengalah satu sama lain, akhirnya satu disakiti, akhirnya satu balas, akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Oh Bapak Ibu, tolonglah Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan, mari Bapak Ibu, kita harus berusaha berdamai selama di perjalanan. Bapak Ibu, ada banyak ya cara-cara iblis ingin menghancurkan hidup kita. Ada banyak cara-cara iblis untuk menghancurkan kehidupan kita dengan membuat menyakitkan hati kita, membuat dendam, membuat kita marah dan sebagainya. Dengar firman Tuhan, ya kita harus hidup dalam kebenaran, atau dengan kata lain, kita harus hidup dalam buah roh, harus hidup dalam kasih, ya pengampunan, belas kasihan, kemurahan, ya anugerah, ya halus saling mengampuni satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Ya dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8, tetapi yang terutama dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Oh haleluya, haleluya. Ternyata ya kita yang manusia-manusia yang penuh dengan dosa ini, ya kita bisa menutupi dosa atau mengurangi dosa-dosa kita dengan cara apa? Hidup di dalam kasih, hidup di dalam mengasihi satu sama lain. Ya seperti ya di dalam lagu ini ya berkata kasih, ya itu pasti lemah lembut. Atau di dalam lagu ini ada di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Haleluya. Saudara mau joget, silakan bangkit berdiri. Sekalipun kita mampu 1000 bahasa atau punya iman memindahkan gunung, namun tak
puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi 3 hal yang sudah kita bahas bersama-sama, ya bagaimana kita menilai ya zaman ini, ya kita harus menilai dengan benar zaman ini, bahwa yang pertama kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam rohani kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus ya menjadi orang yang dewasa di dalam kerohanian kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat ini hamba sudah selesai berbicara. Maka ada banyak Bapak Ibu keterbatasan dari hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu. Oleh sebab itu aku mohon padamu Roh Kudus, Engkau yang akan menjelaskan lebih jauh. Hamba sudah selesai berhenti, tapi Engkau akan terus berbicara bagi jemaat-Mu, sehingga mereka benar-benar dapat meresponi firman Tuhan untuk bisa menilai zaman apa ini, supaya kami tidak bisa bermain-main dengan kekristenan kami lagi, tapi kami lebih sungguh-sungguh Tuhan kepada Engkau. Dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan minggu pertama ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan akan dipimpin oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Niko Dr. Harjo. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima. Urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya percaya Bapak Ibu kita sudah mengambil bagian di dalam tubuh dan darah ya Yesus Kristus, dan saya percaya ya kita akan percayalah, kita akan bisa ya sama seperti Yesus mempunyai kuasa kebangkitan, dan kita percaya bahwa pada akhirnya kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan membawa persembahan kita sebelum kita dengar pengumuman, dan biarlah kita membawa ya dengan sukacita, karena ini minggu pertama adalah minggu kita harus mengembalikan perpuluhan ya, di mana Tuhan sudah memberkati kita sepanjang bulan ini. Mari kita belajar taat untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian milik daripada Tuhan. Dan mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, sekali lagi kami menaikkan syukur kepadamu kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mengikuti perjamuan kudus pada awal bulan ini Tuhan. Dan saat ini kami juga ingin mengembalikan Tuhan berkat-berkat perpuluhan yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan terima kasih Bapak, biarlah kiranya kami perpuluhan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, bagi pelabaran-Mu, khususnya bagi gereja GBI Mekar di tempat ini, agar ibadah online ini terus berjalan dengan baik. Bapak, Engkau memerintahkan bagi kami untuk menghalaukan segala belalak, pelawak, pengiri, pencuri yang mencuri, menggorgoti, kami tolak semuanya. Segala penyakit kami tolak, COVID-19 pun kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Engkau memerintahkan bagi kami untuk memberkati jemaat-Mu dengan 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga bagi mereka yang mengembalikan tidak semakin berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, pengumuman yang perlu kita dengar ya, bahwa sekali lagi setiap hari Rabu ada Zoom untuk pengerja jam 7 malam. Oleh sebab itu kita akan bahas belajar untuk bertumbuh bersama-sama, belajar akan firman Tuhan.
Apa-apa yang Bapak Ibu yang kurang jelas silakan catat, atau mendapat sesuatu silakan dibagikan. Yang kedua ada juga ada doa subuh, yaitu hari Jumat jam 5 pagi. Bapak Ibu bisa mengirimkan beban-beban doa, ada nomor handphone di bawahnya. Silakan Bapak Ibu ngirim, kita akan berdoa. Dan yang malamnya juga ada Zoom lagi untuk cool untuk jemaat supaya mari jemaat sekali lagi, supaya jangan kita menjadi anak-anak yang tidak bisa memutuskan atau salah menilai zaman ini. Yuk ikut bergabung ada line-nya di situ, ada line-nya, Bapak Ibu bisa mengikutinya, senang kita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan juga setiap hari ada doa di menara doa satu hari 2 kali, yaitu jam 11 sampai jam 1 dan jam 4 sampai jam 6 sore. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sedikit pengumuman yang ingin disampaikan, dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sekalian kita berdoa sekali lagi, doa syafaat, dan kemudian kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau kami sebelum mengakhiri ibadah ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu, bagi mereka yang sedang mengalami ketakutan, kegelisahan oleh karena penyakit COVID-19 yang saat ini sedang merajalela lagi di negara-negara. Banyak yang lockdown Tuhan, kiranya tidak sampai ke Indonesia Tuhan. Kami patahkan, kami tolak semuanya Tuhan. Tolonglah Tuhan, bahwa Idul Fitri yang akan datang, biarlah seluruh rakyat Indonesia boleh menahan diri, menjaga diri untuk tidak berumpi, berkerumun, beramai-ramai Tuhan. Tolong Tuhan, kami bisa menjaga diri kami masing-masing. Biarlah India sudah menjadi contoh Tuhan, supaya kami jangan mati binasa di dalam kesia-siaan. Bapak yang berdoa bagi mereka yang sedang bekerja, baik online maupun PO, Kau memberkati berlimpah-limpah, kirimkan pembeli-pembelinya Tuhan. Mereka sedang mencari pekerjaan, Engkau membukakan tempat bagi mereka. Mereka yang sedang mencari jodoh, Kau temukan jodoh Tuhan. Mereka yang sedang studi, Engkau memberkati studi mereka. Dan kami memberkati keluarga-keluarga, kiranya dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa bagi pemerintahan kami, baik Presiden, sebentar lagi juga akan resapel lagi pemilihan pergantian menteri Tuhan. Kami berdoa biarlah menteri yang sesuai dengan inginkan daripada Pak Jokowi Tuhan, yang untuk bisa menjalankan visi misinya Tuhan. Menteri yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat Tuhan, dijauhkan dari segala keinginan-keinginan pribadi mereka untuk mengambil yang bukan menjadi milik daripada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini. Kami berdoa dan kami ingin mengakhiri dengan sebuah pujian di dalam nama Yesus. Janji kepadaku
lengkap, diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kita akan berjumpa lagi. Dan kalau Bapak Ibu diberkati dengan khotbah ini, forward sepanjang, jangan lupa like dan subscribe